Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Mahardika, NIM 181170004. Di sini saya ingin berpendapat tentang perkuliahan. Kalau saya pribadi, saya lebih suka kuliah online. Kenapa? Karena saya bisa mengatur environment saya dengan nyaman. Kemudian saya bisa mencatat dengan laptop seperti itu. Itu menurut saya jauh lebih convenient kalau dari sisi kenyamanan dalam belajar. Tetapi mungkin kalau untuk efektivitas materi ini sangat sulit, saya rasa. Tidak semua dosen, bahkan sangat sedikit mungkin yang bisa membuat konten yang menarik, tepat sasaran, dan ya itu sulit sekali lah, apalagi ini pertama kali. Kemudian yang paling penting itu sulit untuk menjaga moral liability, dimana itu adalah kewajiban kita untuk jujur seperti itu. Mudah sekali untuk curang kan seperti di era seperti ini. Jangankan online yang tidak ada pengawasan, tidak online saja itu bisa dan nggak sulit gitu untuk tidak jujur. Dan hambatan yang menurut saya sangat signifikan di metode kuliah online ini ya fear. Kenapa fear? Fear itu bisa menimbulkan ya mendrive orang untuk melakukan hal yang macam-macam. Ketakutan tidak lulus, ketakutan nilai jelek, ketakutan tidak sesuai ekspektasi orang tua atau ekspektasi dosen atau ekspektasi siapapun, itu bisa mendrive orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur, seperti ya paling sederhana mencontek gitu misalnya. Ya, jadi menurut saya lebih setuju langsung sih kuliahnya, karena memang dari ketersampaian materi, dari segi ekonomi, hambatan kuota itu jauh lebih bisa di overcome. Kemudian kalau misalnya ada kuliah-kuliah yang membutuhkan praktik seperti ya kuliah saya kuliah tingkat 4 banyaklah yang butuh hands on, memegang barang-barang, apalagi yang sudah tugas akhir kita butuh seperti itu, dimana kita tahu kampus tidak bisa diakses kecuali untuk S2 dan S3. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Faras Aldi Rasyad, 181-17007. Jadi menurut pendapat saya lebih enjoy dan merasa lebih efektif jika sebagian besar kuliah dilaksanakan secara online. Namun, ada kebutuhan psikologis manusia yang tidak bisa digantikan, yang tidak bisa disubstitusi seluruhnya ketika dilakukan pembelajaran online. Jadi ada baiknya sesekali mahasiswa diperbolehkan untuk bergiliran ke kampus untuk memenuhi kebutuhan psikologis tersebut. Dan selamat pagi, nama saya Albert Kristadi. Saya setuju dengan pendapat Kak Dewa bahwa kuliah langsung lebih efektif dan lebih berintegritas dan lebih ya intinya lebih efektif gitu. Akan tetapi apabila kita ingin menjalankan kuliah offline, sebaiknya kita memperhatikan standard of care seperti kesehatan dari siswa, kebersihan dari tempat, dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dikarenakan masih adanya virus COVID yang ada di. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Atal Rizky Putra, 181-17002. Saya ingin berpendapat mengenai kuliah online terutama pada saat praktikum dan ujian. Jadi, pada saat praktikum sendiri, menurut saya lebih baik kalau dilaksanakan secara offline. Karena, ya jadi kita pengalaman praktikumnya bisa lebih bagus, dan juga standard of care, terus kalau ada kesembronoan bisa diawasi oleh asisten yang lain. Sedangkan kalau praktikum online itu kan pengalaman tidak ada dan pengawasan terhadap praktikumnya juga tidak ada, sehingga hasil dari praktikum dikhawatirkan bisa tidak bagus. Perkenalkan, nama saya Arif, 181-18014. Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah saya lebih setuju jika campur, di mana proses pembelajaran masih dilakukan secara online, sementara perlu juga dilakukan beberapa kegiatan secara offline seperti ujian maupun praktikum yang tidak bisa dilakukan secara online. Selamat pagi, siang, malam. Perkenalkan saya Adrian Seslaus, NIM 181-18036. Menurut saya
model sistem pelajaran yang paling tepat untuk masa seperti ini adalah model kuliah online dan mungkin dikombinasikan dengan model kuliah offline jika memang diperlukan praktikum dan sejenisnya yang tidak ketersampaiannya itu tidak akan bisa didapatkan secara online. Misalnya. Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Taufik Raffiandi, 181171035. Menurut saya untuk pembelajaran jarak jauh, apalagi secara online, saya untuk secara kuliah secara teori berpendapat setuju untuk dilaksanakan secara jarak jauh. Hanya perlu untuk secara legalitas perlu diperketat untuk segi aturan, terutama dalam hal ujian dan juga untuk penguasaan materinya gitu. Dan juga meminimalisir penggunaan kertas juga gitu, dan lebih ditingkatkan pengerjaan ujian secara online. Sedangkan kalau untuk secara praktikum, kalau menurut saya sendiri lebih setuju dilaksanakan secara metode AKB, adaptasi kebiasaan baru, di mana setiap mahasiswa didata. Perkenalkan, nama saya Husnul Aziza Nurrahma dengan NIM 181-18024, dan saya setuju dengan pernyataan Kak Atala mengenai fear yang terhadap tugas kelompok kalau dikerjakan secara online. Saya lebih setuju kuliah dilaksanakan secara offline. Kenapa? Salah satunya juga tugas kelompok ini jika dilaksanakan secara online ada interaksi yang kurang karena kita hanya sebatas via Zoom atau via Google Meet saja, Pak, dibanding. Perkenalkan, nama saya Rifki Syari Ramadhani, ET18. Izin menambahkan aja dari pendapat Kak Dewa sama Albert, saya juga setuju jika kuliah offline karena integritasnya. Terlepas dari itu juga, jika kuliah online pasti ketersediaan masalah teknis menjadi faktor yang salah satu penentu dalam keberjalanan kuliah tersebut. Misal ketika ujian atau praktikum dan sebagainya, jika terdapat masalah teknis mengenai PC atau internet gitu, bakal sangat mempengaruhi. Perkenalkan, nama saya Arif Ramadian Arifianto, NIM 181171016. Di sini saya ingin berpendapat mengenai metode kuliah yang digunakan oleh ITB. Saya sendiri memiliki preferensi kuliah offline karena menurut saya lebih efektif dan efisien dalam menyampaikan materinya. Akan tetapi saya memiliki kesadaran bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan diadakannya kuliah full offline. Akan tetapi saya berharap bahwa di sini posisi Institut Teknologi Bandung sebagai kampus engineer dan berdasarkan sains dapat menemukan keseimbangan yang cocok untuk mengembangkan teknologi kuliah daring yang paling efisien dan efektif, namun di saat yang sama juga berusaha berinovasi untuk meningkatkan standard of care, keamanan, terutama keamanan dan kesehatan dalam melakukan pembelajaran secara offline. Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Renzi Dwi Setia, 181171014. Pendapat saya adalah terkait pembelajaran di ITB ini, saya prefer ke mix, yaitu online dan offline, tapi lebih condong ke offline. Sebenarnya dari dua metode ini pasti ada positif negatifnya, tapi kenapa saya condong ke offline? Saya rasa dalam online itu banyak sekali standard of care yang perlu diperhatikan, terutama mungkin terkait salah satunya adalah safety atau security, apalagi isu-isu terkait pembobolan data dengan menggunakan aplikasi tertentu, contoh misalkan menggunakan Zoom. Selamat pagi, nama saya Farisan Safrian Nafis, NIM 181-18002. Saya setuju tentang beberapa pendapat teman-teman dan juga pendapat kakak-kakak yang sebelumnya menyatakan bahwa kuliah offline lebih baik daripada kuliah online karena beberapa hal yang disebutkan sebelumnya. Tapi saya ingin menambahkan mungkin tentang dari sisi praktikum. Saya lebih setuju kalau praktikum dilaksanakan secara offline. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Adam Bayhaki, NIM 181-18020. Menurut saya pribadi tentu kuliah offline lebih
produktif, lebih efisien dibandingkan kuliah online. Karena kuliah online memiliki kendalanya masing-masing. Tapi kalau dilihat kembali kondisi Indonesia yang sekarang ini, korban COVID-nya masih tinggi dan terus menaik, dan tidak ada tandanya antidot itu belum ditemukan di waktu dekat ini. Jadi menurut saya sampai adanya antidot itu, alangkah baiknya kuliah online masih dilaksanakan. Adapun yang bisa dilakukan adalah melakukan efisiensi terhadap kuliah online tersebut gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Sigit dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizal Najmi Handia, tim 181-17038. Saya ingin berpendapat mengenai kuliah di ITB semasa pandemi seperti ini ya. Menurut saya, hal yang bagus adalah jika dikombinasikan begitu. Dimana kalau dikombinasikan ini adalah secara umum, kuliah itu dilakukan secara online gitu. Cuman ada beberapa hal dan beberapa tugas yang sekiranya perlu dilakukan offline dan onsite di kampus itu dilakukan di kampus, seperti misalnya praktikum ataupun misalnya kalau tingkat akhir ada TA, tugas akhir, dan itu. Perkenalkan, nama saya Diki Putra, NIM 181-17017. Terkait proses pembelajaran saat sekarang ini, saya setuju dengan pendapat teman-teman tentang menggabungkan sistem pembelajaran online dengan offline. Karena menurut saya sistem pembelajaran online memiliki dampak negatif, diantaranya adalah menurunnya sistem penjaminan mutu, yang mana mahasiswa memiliki kemungkinan besar untuk melakukan kecurangan-kecurangan, dikarenakan untuk memenuhi ekspektasi baik dari orang tua, dosen, maupun hal lainnya. Kemudian untuk sistem pembelajaran offline perlu juga diperhatikan terkait standar of care yang telah disampaikan juga oleh teman-teman tadi. Selamat pagi Pak, perkenalkan Andi Muhammad, 181-18012. Saya mau berpendapat, saya setuju dengan terkait praktikum offline karena bisa menjamin standard of care. Selain itu, ada beberapa hal yang menurut saya tidak bisa dicapai oleh praktikum online, yaitu menggunakan simulator. Seperti efek samping ketika kita ceroboh dalam praktikum, itu juga sebenarnya bisa menjadi pembelajaran. Lalu untuk kuliah, juga saya lebih setuju untuk tatap muka, karena saya lebih nyaman berdiskusi secara tatap muka daripada online. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fandi Zabiranata, NIM 181-18042. Saya lebih setuju mengkombinasikan perkuliahan online dan offline. Perkuliahan online ditujukan untuk penyampaian materi atau perkuliahan, sedangkan offline lebih difokuskan untuk pengembangan soft skill dan hard skill, seperti halnya praktikum, organisasi. Selamat pagi Pak, saya Anggita, NIM 181-18009. Menurut saya mengenai pembelajaran di masa pandemi, untuk di kondisi yang seperti ini, yang masih banyak sekali orang yang terinfeksi setiap harinya, bahkan kemarin sempat sampai 3.000 orang, lebih baik dimaksimalkan secara daring. Mengingat juga standar of care yang harus diutamakan. Apabila praktikum bisa dilakukan secara online, lebih baik dilakukan secara online juga. Namun, apabila ada hal-hal yang sangat mendesak, misalnya praktikum tersebut tidak dapat dijalankan secara online, maka menurut saya tidak apa-apa dilaksanakan secara offline. Namun, ITB juga harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait peraturan. Baik, perkenalkan, saya Halim Lakim Khairul, NIM 181-18033, ingin berpendapat mengenai kuliah online. Nah, menurut saya sendiri, saya lebih setuju dengan kuliah offline seperti teman-teman dan juga kakak-kakak, karena menurut saya sendiri, efektivitas dari kuliah online tersebut cukup tidak berjalan, karena menurut saya belajar dari pengalaman yang semester kemarin, menurut saya kuliah online hanya menitik beratkan kepada Halo, selamat pagi Pak Ardi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Raffi Falih. Lalu untuk mengenai perkuliahan di ITB, menurut saya untuk semester ini menurut saya masih wajar untuk dilakukan secara full online, mulai dari perkuliahan maupun praktikumnya. Karena mengingat angka COVID-19 yang masih tinggi dan juga mungkin semester ini masih menjadi percobaan ya. Perkenalkan, nama saya Alia Fadian, NIM 181-17023. Pada topik pembicaraan kali ini, saya akan memilih untuk
yaitu setengah online dan setengah offline. Kenapa? Karena dari kedua sisi mempunyai plus minusnya tersendiri. Untuk online sendiri memiliki plusnya, yaitu yang pertama lebih efisien terhadap waktu, karena kita belajar mengajar tuh tepat 45 menit atau bahkan bisa lebih gitu. Untuk selanjutnya, pembelajaran yang disampaikan tuh bisa diulang-ulang oleh mahasiswa, jadi lebih mengerti topik pembicaraan pada bab-bab yang udah diajarkan. Yang ketiga, mahasiswa lebih bisa multitasking untuk belajar hal lainnya. Untuk minusnya sendiri, sebenarnya untuk engineer atau teknik sendiri tuh bisa menurunkan standar dari engineering dan standar desain sendiri, karena kita tidak bisa melakukan hands-on terhadap matkul-matkul. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya M. Pranaya, 181-18030. Di sini saya ingin memaparkan pendapat saya terkait metode kuliah yang saya setuju itu kayak gimana. Dimana saya memang setuju dari pendapat teman-teman sebelumnya bahwa memang metode yang menurut saya baik itu metode gabungan ya antara online dan offline. Karena kalau sepenuhnya online tuh menurut saya nggak efektif, meskipun memang ada positifnya juga saya rasakan, yaitu kayak saya sangat nyaman ya kuliah di rumah gini ya, tapi itu butuh ada kebutuhan psikologis khusus yang harus dipenuhi, misalnya bertemu dengan teman-teman, dimana saya meskipun merasa nyaman tapi ya kadang merasa depresi juga karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fikri Alistiawan, NIM 181-18-03. Untuk kondisi saat pandemi ini, saya lebih memilih kuliah online untuk menghindari penyebaran COVID-19 dan mengurangi pembentukan klaster baru COVID-19. Tapi jika kondisi Indonesia sudah normal atau sudah membaik, saya lebih memilih kuliah offline. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Muhammad Hanif Noval Aika Wiratama, NIM 181-17027. Saya setuju Pak dengan pendapat teman saya yang menggabungkan antara kuliah online atau offline atau yang biasa kita namakan dengan blended learning. Nah, menurut saya untuk kuliah online itu sendiri dari sisi kognitif ya yang ingin dicapai sebenarnya sangat mudah untuk diusahakan, karena dengan media pendidikan yang mudah diakses seperti buku, video, gambar dan sebagainya, kemudian juga tidak memerlukan interaksi tatap muka, bisa dengan email, chat atau dengan video call. Akan tetapi dari sisi afektifnya capaian ini sulit untuk diusahakan karena ada keterbatasan metode interaksi antar pelajar dengan pengajar dan juga hilangnya rasa sosial di dalam yang biasa kita temui di dalam kampus. Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Belia Firdaus, NIM saya 181-18040. Izin berpendapat. Menurut saya, kegiatan perkuliahan dapat lebih efektif dilaksanakan secara online jika semua mahasiswa memerhatikan standard of care. Standard of care yang dimaksud adalah perhatian dan tanggung jawab mahasiswa, yaitu dalam menerima materi, mengerjakan tugas, dan mengerjakan ujian dari dosen. Kita sebagai mahasiswa benar-benar diarahkan mandiri dalam pembelajaran online ini. Namun, akan sulit dan tidak efektif jika mahasiswa memiliki hambatan ignorance yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan tugas menumpuk atau bahkan terlewat suatu jadwal dan lainnya. Ada juga hambatan fear dari beberapa mahasiswa yang takut tidak dapat mengikuti perkuliahan secara full karena keterbatasan internet atau kuota. Kuliah online juga tidak dapat mengukur moral liability dari seseorang. Hal kecil saja seperti saat kuliah berlangsung,
Karena semua tidak diwajibkan on kamera, pasti banyak mahasiswa yang pakaian atau sikap duduknya tidak sesuai dengan moral yang berlaku ketika berada di depan dosen. Ditambah lagi, saya setuju dengan apa yang Kak Dewa sampaikan, bahwa perkuliahan online ini dapat membuat mahasiswa yang memiliki niat mencontek lebih mudah. Maka menurut saya kuliah secara offline masih lebih efektif dan... Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Wigdanadra, NIM 181170025. Di sini saya mau berpendapat mengenai masalah perkuliahan. Menurut saya, perkuliahan secara daring merupakan salah satu cara terbaik dalam menghadapi pandemi COVID ini. Karena penyakit atau virus COVID ini dapat menular secara cepat dan mudah, dan juga angka kematiannya cukup terbilang tinggi. Nah, di sini alasan saya memilih jawaban ini dikarenakan kewajiban profesional yang salah satunya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fajrian Nugrah Pramadana Kornel, NIM 181-18037. Menurut saya, dengan adanya kondisi pandemi seperti ini, perkuliahan memang mau tidak mau dilaksanakan secara online. Namun dengan begitu, menurut saya muncul permasalahan baru, yaitu banyak mahasiswa yang terdampak ekonominya akibat pandemi, dan juga banyak mahasiswa yang harus pulang ke daerah masing-masing, yang mana mungkin daerah tersebut memiliki kesulitan sinyal. Yang berarti bahwa tidak semua mahasiswa memiliki sarana belajar yang memadai atau sarana belajar yang sama. Sehingga mungkin aspek yang harus diperhatikan khusus, yaitu adalah moral liability, di mana harus adanya tanggung jawab moral dari profesional-profesional akademik untuk menyediakan perkuliahan yang seadil mungkin terhadap mahasiswa. Jadi bagaimana caranya mahasiswa mendapatkan keadilan dalam pembelajaran atau dalam penilaian, walaupun sarana belajar yang mereka miliki itu berbeda, ada yang buruk, ada yang baik. Mungkin sekian. Perkenalkan, saya Tika Hasabila, NIM 181-18018. Mengenai topik sistem pembelajaran di ITB ini sendiri, saya lebih prefer secara offline, karena menurut saya secara offline itu diskusi kita bisa berjalan lebih lancar. Misalkan diskusi bersama dosen, ataupun diskusi bersama teman sekelompok, seperti yang biasa kita lakukan dalam mata kuliah etika profesi ini. Kemudian dari apa yang saya alami dari semester kemarin, Pak, secara offline, praktikum itu bisa lebih dapat dan lebih mengerti tentang materinya. Apabila dilakukan secara online, misalkan menggunakan simulator itu kurang dimengerti. Tapi apabila kita mempertimbangkan situasi kita coronavirus seperti ini, saya pikir sistem pembelajaran secara online itu sudah tepat untuk membatasi interaksi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aloysius Bima Prayoko, NIM 181-18035. Untuk kuliah daring ini menurut saya merupakan sebuah kemajuan karena dapat dilaksanakan lebih fleksibel, dan untuk masalah penyelenggaraannya saya memiliki saran bahwa mungkin untuk pemaparan teori dan sebagainya itu dapat dilakukan melalui pemberian video sebelum kuliah diberikan, sehingga mahasiswa sudah bisa tahu arah belajarnya tuh untuk di topik yang akan dibicarakan pada jam kuliahnya itu ke arah mana. Selamat pagi, ingin menambahkan kembali dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa tentunya dari metode kuliah offline tersebut sangat penting untuk mempertimbangkan dan memerhatikan standard of care yang berlaku, yaitu mengenai protokol kesehatan. Saya harap ITB bisa meningkatkan dan mempersiapkan. Selamat pagi, perkenalkan saya Stella Bella, NIM 181-18013. Menurut saya sendiri mengenai perkuliahan online atau offline, saya lebih prefer untuk offline. Namun di saat pandemi seperti ini lebih baik jika perkuliahan dilakukan secara online. Dan untuk beberapa kegiatan perkuliahan seperti praktikum, mungkin bisa dilakukan secara offline dengan perhatikan standard of care. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, 181-18015. Menurut saya sebaiknya kuliah secara umum dilaksanakan secara online,
Hal ini untuk menjaga standard of care, khususnya terkait melindungi diri dan sekitarnya dari wabah COVID. Namun untuk beberapa kegiatan tetap dilaksanakan secara offline seperti ujian, praktikum, dan riset atau tugas akhir. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih, NIM 181180007. Izin untuk berpendapat. Menurut saya sangat setuju dengan pendapatnya Kak Dewa Mahardika, di mana kuliah offline dapat mencegah banyak kecurangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan kuliah online yang sangat melanggar moral ya, sangat melanggar etika moral. Selain itu juga kuliah offline sangat menghargai keterbatasan yang dimiliki mahasiswa, benar seperti keterbatasan spek komputer atau laptop, atau juga keterbatasan biaya kuota gitu. Baiklah, perkenalkan nama saya Deva Maesa, NIM 181180005. Izin berpendapat mengenai perkuliahan di ITB. Nah, sebenarnya dari teman-teman yang lain juga sebagian besar sudah memaparkan bahwa lebih nyaman untuk menjalani perkuliahan ini secara online karena lebih efektif dan juga bisa melakukan hal apapun baik secara secara fleksibel, dan juga kuliah offline ini difokuskan pada pengembangan soft skill dan hard skill melalui praktikum ataupun tugas berkelompok. Nah, kalau dari saya sendiri sebenarnya menurut saya lebih tepat itu keduanya dilaksanakan secara online. Nah, karena kalau misalkan kita melaksanakan perkuliahan ini secara offline, nah sekalipun kita melaksanakan protokol COVID-19 ini, tidak ada jaminan bahwa semua orang akan terlindungi dengan melaksanakan protokol COVID-19. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farhan Ardia Fernanda, NIM 181180026, ingin berpendapat mengenai sistem pembelajaran. Menurut saya secara objektif lebih efektif kuliah tatap muka karena beberapa hal seperti interaksi sosial, minimnya distraksi, dan tidak bergantung keadaan internet. Namun karena pandemi ini diperlukan perhatian terhadap standard of care berupa safety. Tidak bisa dipungkiri bahwa resikonya masih cukup tinggi. Namun downside dari kuliah online ini adalah menurut saya fear dan self-deception. Fear ini menurut saya lebih ke ketakutan akan ilmu yang kita dapat apakah cukup untuk masa depan nanti, terutama bidang praktek. Yang kedua adalah self-deception, karena minimnya interaksi sosial mengurangi kemungkinan kita untuk dikoreksi ketika kita melakukan kesalahan. Selamat pagi, perkenalkan saya Novel, NIM 1811809. Ya, jika bisa memilih, tentu saja saya akan memilih gabungan, yaitu kuliah online dan offline. Terutama offline itu untuk kegiatan yang praktikal, yang seperti hands-on maupun praktikum. Karena menurut saya, engineer itu harus memiliki kompetensi untuk yang mengoperasikan atau ngoprek suatu alat, bukan hanya sekedar lewat simulasi saja. Perkenalkan, saya Danendra Talarikada Putra, NIM 1818006. Untuk topik yang Bapak bicarakan, saya beropini jika kita lebih baik kuliah 100% tatap muka saja. Karena secara pribadi, saya lebih suka saat kuliahnya offline. Karena saat online ini banyak hal-hal yang tidak efektif seperti saat kita kuliahnya itu offline. Contohnya, kita tidak bisa berdiskusi sama teman dengan efektif karena susah untuk mengajaknya ketemu, dan saat di game atau Zoom itu tidak enak seperti offline. Lalu tutor dari teman juga sebenarnya sama seperti diskusi, kita juga tidak bisa melihat langsung jawaban-jawaban dari teman yang ditulis langsung. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Marcelinus David Arel, NIM 181170003. Mengenai sistem perkuliahan di ITB, saya memilih opsi untuk melaksanakan kuliah secara online. Karena dengan adanya corona, kita harus menerapkan standar of care dan security yang tinggi untuk menghindari penyebaran
corona tersebut meluas secara cepat. Namun, untuk praktikum, saya sendiri berharap praktikum dapat dilaksanakan secara offline, karena jumlah orang yang ikut praktikum jauh lebih sedikit dibanding kuliah. Jadi, praktikum dapat dilaksanakan melalui beberapa sesi, sehingga protokol standard of care dan security-nya bisa diterapkan melalui physical distancing. Kalau menurut saya Pak, lebih enak kuliah online lewat meeting online langsung sinkron, supaya lebih fleksibel diskusinya, karena kalau diskusi lewat voice record seperti ini sangat mudah terlewat apa yang lagi dibahas saat ini. Selamat pagi, nama saya Via Nabila dengan NIM 181180025. Menurut saya, dengan mempertimbangkan kondisi pandemi ini, saya lebih memilih untuk menjalankan kuliah secara online. Karena mengingat lagi wabah COVID di Indonesia yang sampai sekarang ini masih belum ada penurunan kasus per harinya. Selamat pagi, saya Fikri Muhammad Al-Ghazali, NIM 181170006. Saya ingin berpendapat, saya pribadi memang jauh lebih memilih kelas offline dibanding kelas online, karena kehadirannya mahasiswa dan atau keberadaan diri kita sebagai mahasiswa di kelas ini memang jauh lebih terawasi dan jauh lebih bisa fokus dan baik menerima materi. Saya Dita, 181180003. Menurut saya, baik kuliah secara offline maupun online itu ada kendalanya masing-masing dan bisa di-backup. Yang pertama, kuliah offline. Kuliah offline ini kan dosennya menjelaskan ke kita secara langsung dan kita bisa berinteraksi langsung, tapi kita tidak bisa menanyakan materinya secara terus-menerus. Maksudnya kita tidak bisa melakukan meminta dosennya untuk menjelaskan kembali sampai kita paham. Pasti kita harus mencari jawabannya sendiri kan. Nah, tapi dengan kuliah online, ketika dosennya itu melakukan telekonferensi atau di videoin pengajarannya, kita bisa melakukan itu, kita bisa menonton dan mengulangnya terus-menerus sampai kita paham materinya. Terus yang kedua juga, ketika kita kuliah online, pasti kendalanya adalah kita merasa bosan dan jenuh di rumah terus-menerus. Ini sebenarnya kita bisa substitusi dengan mungkin menonton video YouTube, atau mungkin kita bisa berinteraksi dengan orang tua kita yang seperti kita tahu di ITB juga banyak mahasiswa yang bukan berasal dari Bandung tinggalnya, tapi dari luar daerah. Terus juga kita juga bisa untuk membersihkan rumah, refreshing lah, atau menanam, yang sebenarnya ini bisa disubstitusi dengan bertemu teman-teman kita. Terus kendala selanjutnya adalah mungkin dari segi atau aspek morality, seperti yang teman saya Danen bilang. Sebenarnya ini bisa disubstitusi dengan kuliah offline, seperti misalkan melakukan praktikum atau kuis atau UTS, itu dilakukan di saat offline. Terus juga kata teman saya tadi berpendapat, Danen, ketika kita self decision itu maksudnya kita tidak bisa menilai diri kita apakah sudah sestandar penilaian dosen kah, atau kita juga tidak bisa membandingkan diri kita dengan teman kita yang sudah mungkin lebih jago gitu. Nah, ini kita perlu yang namanya responsi. Responsi ini juga menurut saya penting untuk... Selamat pagi, perkenalkan saya Mitra Sofiati, NIM 181180029, izin menyampaikan pendapat. Saya pribadi memang lebih prefer terhadap perkuliahan secara offline, karena dengan perkuliahan secara offline, ketersampaian materi dari dosen kepada mahasiswa akan jauh lebih baik, dan mahasiswa pun akan lebih leluasa untuk berdiskusi mengenai materi tersebut. Namun, dengan memperhatikan kondisi kota Bandung saat ini, saya sangat setuju dengan pendapat Anggita. ITB memang lebih baik untuk memaksimalkan perkuliahan secara daring, karena dengan menerapkan perkuliahan secara daring pada zaman pandemi seperti saat ini merupakan salah satu bentuk standard of care dari ITB terhadap kesehatan mahasiswa dan sivitas akademik ITB lainnya. Sedangkan untuk kegiatan perkuliahan yang terpaksa dilaksanakan secara offline seperti praktikum ataupun TA, maka ITB harus sangat memperhatikan protokol kesehatan yang diterapkan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sigit. Saya Roni, ini 181180039. Izin menyampaikan tanggapan dan mungkin ada saran sebagai opsi solusi.
sejak dari tadi saya mendengarkan VN dari teman-teman itu lebih mengarahkan kepada perkuliahan dilakukan secara bergantian offline dan online. Namun saya tertarik tentang pembahasan posibilitas kecurangan oleh mahasiswa ketika kuliah online. Nah, setelah saya berpikir dan mencari-cari solusi, saya mungkin menemukan beberapa opsi solusi, yakni yang pertama adalah melakukan online proctoring. Nah, online proctoring itu mungkin bisa dikatakan sebagai pengawasan dari pihak tendik atau tenaga didik kepada mahasiswa yang menjalankan ujian ataupun kuis. Nah, ada 3 opsi. Yang pertama adalah online video meeting conference secara live, jadi real time gitu. Namun untuk syarat teknisnya mungkin mahasiswa harus on cam dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah opsi recorded proctoring. Jadi mahasiswa diminta untuk merekam kegiatan selama ujian agar nantinya dikirimkan. Namun minusnya ini adalah tidak bisa diawasi secara real time. Nah, untuk opsi ketiga ini mungkin opsi yang lumayan rumit, namun bisa dikatakan sebagai opsi yang memiliki harga yang cukup untuk membayar permasalahan ini. Jadi yang opsi ketiga adalah otomatis proctoring. Nah, yang ini dengan menggunakan opsi pengaplikasian kepada mesin tentunya. Yang pertama dengan menggunakan spesifik IP address. Nah, jadi mahasiswa dibatasi menggunakan IP address yang terkoneksi kepada situs LMS. Untuk yang kedua yaitu menggunakan. Selamat pagi Pak, saya Vio, NIM 1811709. Pendapat saya tentang kuliah online ini menurut saya cukup efektif karena seperti contoh kuliah Bapak, sebelum kuliah dimulai mahasiswa harus sudah membaca materinya dan jadwal kuliah dipakai untuk diskusi. Ketika kuliah offline, mungkin saya atau ada beberapa teman juga sebelum kuliah mulai kita tidak membaca atau belum membaca materi. Jadi belajar hanya dilakukan di jadwal kuliah saja. Dan kalau dikaitkan dengan materi bab 2, mungkin kuliah online ini menjadi ketakutan ketika kita belum membaca materi dan harus ikut diskusi. Jadi ketika Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya David Agung Immanuel dengan NIM 181181027. Saya secara pribadi lebih senang dengan kuliah dan ujian offline dibanding dengan kuliah online dikarenakan materi yang lebih tersampaikan dan lebih efektif. Namun, karena adanya pandemi COVID-19, dengan mementingkan standard of care, maka pada semester ini perkuliahan lebih baik diadakan online sampai menunggu keadaan membaik.